jangan kamu sholat jika kamu sedang mabuk. Jadi ketika itu Bapak Ibu, khamar itu belum diharamkan. Banyaklah sahabat yang sholat hilang akal. Kemudian turunlah ayat ini. Memang secara harfiahnya seperti itu, namun setelah kita tadabburi, setelah kita dalami ayat ini, bukan hanya orang mabuk saja. Ada ayat lain mengatakan dalam surat Al-Ma'un itu, fawailul lil musallin, neraka bagi orang yang sholat. Bahkan orang sembahyang tapi masuk neraka. Allazina hum an sholatihim sahun, mereka lalai dari sholat. Jadi tidak dalam sholat dong. Kalau lalai dalam sholat bisa jadi dia terlambat. Tapi kalimatnya huruf jarnya di situ dari, beda. Kalau dari banyak terjemahan, banyak posisi yang dituju. Ada orang yang sholat tapi mereka lalai dari sholatnya. Termasuklah mereka yang tidak mengerti apa yang diucapkannya dalam sholat. Jadi Bapak Ibu, kota masuk lalai juga Pak, tidak mengerti apa yang diucapkan, apa yang dibaca dalam sembahyang. Mulutnya bergerak membaca, tetapi tidak pahamnya apa yang dia baca. Aduh lain membaca tapi pangana di luar sholat. Badan saya dan sikonya, karangku saya nanti dalam masjid, tapi pangana lah tiba di luar. Itu lalai. Maka neraka orang yang sholat masuk neraka. Sebabnya tidak mengerti. Aduh dulu tahun 2009 tuh Pak, sedang maraknya orang di Kota Padang dulu ada pelatihan sholat khusyuk yang dibawa oleh Abu Sangkan dari Jakarta. Diadakanlah di Semen Padang. Bara membayar 2 juta sudah pelatihan itu selama 3 hari. Salah satunya ambo dapat bocoran dari peserta itu, inilah mengerti dengan apa yang kita baca. Jadi untuk mengantarkan kita kepada khusyuk itu, awak paham apa yang dibaca. Oleh karena itu, para ulama fikih membagi rukun sholat itu kepada 3. Ada namanya rukun fi'li, ada namanya rukun qauli, dan ada namanya rukun qalbi. Rukun fi'li tuh awak berdiri, gerakan kelakuan awak dalam sembahyang, berdiri betul, ruku, sujud, iktidal, duduk di antara 2 sujud, duduk tasbih, itu rukun fi'li, perbuatan. Sedangkan rukun qalbi hanya yang berkaitan dengan hati, niat dan tertib. Dan rukun qauli itu semua yang menjadi rukun dalam kita mengucap atau mengatakannya. Contoh rukun qauli itu adalah takbiratul ihram. Jadi Bapak Ibu, takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu rukun qauli. Bukan takbirnya tapi Allahu Akbarnya. Apalagi Al-Fatihah, rukun qauli. Apa
Apalagi tasbih, sholawat, salam itu suatu kemestian yang menjadi rukun. Jika tidak, maka batallah. Nah, pada kondisi pada saat ini, Ambo ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, dia bukan rukun fi'li, bukan rukun qauli, bukan rukun qalbi, tapi salamogo kita tahu hanya sunnah. Apa itu? Doa iftitah. Yang ingin Ambo sampaikan bahwa makna di balik doa iftitah itu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, makanya Ambo bawa kitab fikih, kitab kuning, I'anatul Talibin, juzuk 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah, dan disunatkan, wakila yajibu, sebagian pendapat mengatakan wajib, ba'da taharrumin, setelah takbiratul ihram. Jadi maksudnya adalah iftitahun, doa iftitah. Hukumnya semua kita sudah tahu bahwa itu sunnah. Seandainya tidak dibaca, tetap sholat kita sah. Namun Bapak Ibu, setelah kita dalami, kita tadabburi, doa iftitah itu luar biasa. Hebatnya doa iftitah tadi. Dan itu wasunnah, disunatkan, bifardin au naflin, baik di sholat wajib atau sholat sunnah. Jadi doa iftitah itu Bapak Ibu, kita membacanya ingin sembahyang wajib atau sholat sunnah, Nabi selalu membaca doa iftitah. Pertanyaannya, berapa banyaknya macam doa iftitah dong? Kalau kita baca, kiranya Bapak Ibu banyak macam doa iftitah tadi. Cuman di antara sekian banyak itu ada yang masyhur, ada yang sudah umum, sahih, ada yang kuat. Di antara yang kuat ada yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, Abu Bakar tuh di saat hari Jumat Nabi sakit parah menjelang meninggal, Nabi hari Senin meninggal. Hari Jumat malam itu disuruh oleh Nabi, dipanggillah Aisyah. Wahai Aisyah, panggil ayahmu Abu Bakar, suruh dia imam sholat. Kata Aisyah, jangan ya Rasulullah, jangan ayah saya imam sholat. Kenapa? Kata Nabi, karena ayah saya itu setiap memulai sholat di saat doa iftitah, dia menangis. Dia selalu menangis. Beko kesal jamaah, heboh jamaah di belakang betul. Dia setiap sholat, di awal sholat itulah menangisnya membaca doa iftitah. Saking hebatnya doa iftitah itu, makna yang terkandung di dalam doa iftitah. Kita baca Bapak Ibu, di antara 7 yang umum, yang sahih itu, ada 3 saja kita sampaikan. Pertama, hadis dari Bukhari Muslim, doa iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Doa iftitah yang pertama yang sangat kuat. Namun oleh Imam Syafi'i dalam kitab ini, wa afdaluha ma rawahu Muslim wa hiya wajjahtu wajhiyah. Jadi Imam Syafi'i kalau berpendapat yang lebih utama itu wajjahtu wajhiyah. Namun setelah kita kumpulkan pendapat kebanyakan ulama, yang terkuat enggak, tapi Allahumma ba'id. Oleh karena itu, kabiro nak kita baca ternyata itu dari Umar.
hadis Umar yang meriwayatkan dari Sahih Muslim. Jadi Bapak Ibu, pertama yang kuat itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adtal bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa. Awak jauh dosa jauh. Kama ba'adtal baini bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Di Bapak Ibu, rupanya ada penjelasan ulama bahwa Allahumma ba'id doa iftitah itu Nabi membaca di siang hari, sedangkan wajah tu wajhiyah tu di malam hari. Nah, ada penjelasan Allahumma ba'id mulai selesai sholat subuh, sholat sunat suruh, duha sampai maghrib itu dibaca oleh Nabi doa iftitahnya Allahumma ba'id. Sedangkan isya sampai subuh termasuk sholat sunat yang ada di dalam malam itu, apakah itu tahajud, tasbih, taubat, banyak. Sholat sunat tengah malam bebas, sholat sunat apa saja Nabi membaca wajah tu wajhiyah. Jadi Bapak Ibu, dalam hadis Bukhari Muslim itu Nabi bersama sahabat sedang sholat, lalu Nabi diam, selesai salam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau setelah takbiratul ihram engkau diam sebelum membaca Al-Fatihah, apakah yang engkau baca ya Rasulullah? Kata Nabi, saya membaca Allahumma ba'id. Ini satu Pak, satu doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Iftitah itu sudah. Itu yang kedua, wajah tu ini Nabi di saat membaca wajah tu wajhiyah pada malam, doa iftitah ini dari Sahih Bukhari Muslim, dan Nabi membaca doa iftitah ini kenapa malam, kenapa siang? Kalau siang tu Pak, Allahumma ba'id sesuai dengan doanya. Sebab siang tu lebih banyak dosa kita dari malam. Kalau malam kita lalu lek, tak parah mana dosa. Tapi kalau siang, mulai subuh tu sampai malam maghrib, kita banyak dosa. Makanya dalam surat Hud ayat 114, setiap sholat itu menghapus dosa. Setiap sholat diampuni dosa. Antara sholat subuh dan zuhur dihapus oleh zuhur. Beko asar, antara zuhur dengan asar dihapus oleh asar. Banyaklah dosa kita siang pada malam lain. Makanya doa iftitah Nabi di siang itu Allahumma ba'id, ya Allah jauhkan saya dari dosa. Banyak dosa kita, setiap manusia berdosa. Diperlihatkankah dosa kita itu? Pasti Pak, ditonton besok. Indah di dunia, pasti di akhirat. Makanya dalam surat Ali Imran ayat 30 itu semua perbuatan kita akan ditonton. Ada orang besok dan takutnya mencari dosanya, takut, ketakutan, setelah itu diberi kabar gembira oleh Allah. Setiap dosa pasti dipertontonkan, ditayangkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
syarran yarah. Kebaikan sekecil zarah, keburukan sekecil zarah biji bayam akan kita tonton. Wa husila ma fis sudur, dalam hati pun akan dilihat, akan diperlihatkan oleh Allah. Yauma tublas sarair, dan yang tersembunyi pada hari itu akan dibuka oleh Allah. Menariknya Pak, Ibu, kita baca doa tadi, Allahumma ba'id itu dalam bahasa Arab menjauh itu ada ibta'id, menjauh juga artinya. Nah, cuman menjauhnya sepihak. Ada abaid, abada yubaidu abaid. Nah, menjauh hanya sekali saja menjauhnya. Ada ba'id, tasdik ain tadi, menjauh tapi lambat, dikit-dikitnya menjauhnya. Tapi ini tidak ba'id, ba'nya pakai alif. Allahumma ba'id, jauhkan sejauh-jauhnya. Inyo menjauh dan hawa, saya jauh dari dia, dia jauh dari saya. Jadi Bapak Ibu, namanya musyarakah. Dalam bahasa Arab itu luar biasa bahasa Arab. Nabi tidak mengajarkan Allahumma ibta'id. Nabi tidak mengajarkan Allahumma aba'id. Nabi tidak mengajarkan doa iftitah itu Allahumma ba'id. Tetapi Nabi mengajarkan doa iftitah itu Allahumma ba'id. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosa dan kesalahan. Luar biasa, makanya Abu Bakar tadi menanginya, menghayati doa iftitah. Apa sambungnya lagi? Allahumma nakini min khotoya. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah dari dosa, kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, sebagaimana engkau mensucikan pakaian yang kotor. Setelah disucikan, disambung balik doanya, Allahumma iksir ni min khotoya. Ya Allah, cucilah, cuci dosamu kama yaksilus saubu bil ma'i wasalji wal barodi. Ya Allah, cucilah sebagaimana engkau mencuci dengan air yang bersih, yang suci, minas salji wal barodi, dari air embun, air salju dan air embun. Faba'da iftitahin wa takbiri sholati idan, dan setelah iftitah itu ada takbir sholat 2 hari raya. Aku Bapak Ibu perlu kita ulang balik. Ada orang sembahyang hari raya, doa takbirnya kan takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali awak sembahyang raya. Ternyata takbir pertama itu Pak doa iftitah, tidak langsung Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Dan tapi takbir pertama itu doa iftitah, berarti 8 takbirnya. Tidak 7 dong, 8 takbirnya. Takbir pertama doa iftitah lu, baru takbir kedua setelah takbir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. 7 kali takbirnya. Nah, ambo perhatian tuh, solat hari raya tuh, baik Idul Fitri, Idul Adha, imam ko hanya 7 takbir saja. Nyoda membaca doa iftitah takbir pertama. Jadi kok beda. Nabi baik solat fardu maupun solat sunnah selalu membaca doa iftitah.
Dosa itu Bapak Ibu pasti diperlihatkan. Iku nanti kita minta di awal sholat saja selesai takbir Allahu Akbar, gitulah mohon kepada Allah, ya Allah jauhkan saya dari dosa. Jadi luar biasanya doa iftitah. Kalau kita dalami, kita hayati, bisa saja kita sama jo Abu Bakar menangis membaca doa iftitah. Kemudian hadis yang kedua, wajhtu wajhiyah doa iftitahnya. Hadis Muslim. Nabi dalam hadis itu membaca wajhtu wajhiyah lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wajhtu, saya serahkan, penyerahan. Wajhiyah, semuanya kuhadapkan, kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Lillazi fataras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ada beda apa antara fatara dengan khalaqa. Menciptakan, menjadikan. Khalaqa itu menjadikan. Kita baca surah Ar-Rahman, khalaqal insana min shalshalin kal fakhar. Manusia itu diciptakan dari tanah. Apa beda khalaqa menciptakan dengan fatara menciptakan? Khalaqa itu apa? Diciptakan dari sesuatu yang ada. Contohnya manusia dari tanah. Tapi fataras samawati wal ardh, dari yang tidak ada. Ya Allah, kuserahkan semuanya. Tidak ada yang ada di muka bumi, di atas bumi dan di langit kecuali Engkau ya Allah. Dari tidak ada kepada ada. Kita Pak 100 tahun yang lalu antah di mana kita tidak ada. 50 tahun ke depan kita tidak tahu apa yang kata jadi. Dari yang tidak ada kepada ada, karena diadakan dari yang tidak ada. Jadi Bapak Ibu, awak dulu tidak ada karena diadakan Allah. Lagi awak kata dunia ko tidak ada membawa apa-apa. Balik besok pulang kepada Allah sama tidak ada orang. Kekuatan tidak ada kita miliki Allah. Kekayaan, kecerdasan, kepintaran, kehebatan, semuanya milik Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita hayati iftitah tu, wajah tu, wajhiyah tu, tidak ada kita nak sombong dalam kehidupan. Sebab tidak ada nak kita bau dulu. Dari tidak ada kemudian ada karena diadakan. Kapulang besok balik, tidak lu ada membawa apa-apa dah. Tidak lu ada orang membawa untuk masuk kubur, tidak ada dah. Hanya kain kafan. Itu pun para orang nyawa, para orang Pak. Semuanya milik Allah. Makanya kalau kita hayati iftitah wajah tu wajhiyah, semuanya milik Allah, pasti kita benarlah solat kita. Coba, tidak ada nak sombong, tidak ada merasa hebat, tidak ada merasa inyo dan punyo. Tidak salah ayat surat Al-Ankabut ayat 45 itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang baik dan benar itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, fahsya. Jadi Bapak Ibu, kalau betul-betul kita hayati doa iftitah itu luar biasa, Pak. Luar biasa, Bu. Oh, kami membaca doa iftitah Ustaz dari ketik
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ternyata itu hadis dari Umar. Bukhari bukan hanya Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi hadis itu Bapak Ibu ada ketika Nabi sedang sholat bersama sahabat, datang sahabat, terdengar oleh Nabi dan sahabat lainnya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu Nabi selesai salam, manil qail, siapa yang membaca Allahu akbar kabira tadi? Saya kagum dengan bacaannya. Futihat laha abwabus sama, dibukakan pintu langit. Nah, itulah dari ketika awal membaca doa iftitah kabira. Ternyata Ibu banyak doa iftitah kok. Adonan panjang, adonan pendek, adonan manangan. Itu kembali kepada kita masing-masing. Meskipun itu hukumnya sunnah, dijelaskan baik dalam hadis maupun kitab para ulama, namun Bapak Ibu, Nabi baik dalam sholat wajib maupun sunnah selalu membaca doa iftitah. Tentu pertanyaannya, doa iftitah Bapak Ibu tentu ada jarak. Makanya imam setelah takbiratul ihram Allahu akbar jeda saketek nyuagi waktu untuk membaca iftitah kepada makmum. Dengan syarat ada 5 dalam kitab fikih itu. 1, ma'afada solata janazah, ma'ada solata janazah, selain dari solat jenazah. Solat jenazah apa aku nak dibaca iftitah? Solat jenazah aku awak ingin capek, tak perlu doa iftitah dong. Langsung saja Al-Fatihah. Apa lain? Doa hu sirran. Iftitah itu dibaca sir. In amina fautal waktu, jika takut kamu kehilangan waktu, waktu habis beko jangan panjang banget. Habis beko tidak dapat membaca iftitah. Sudah itu takut tidak mendapatkan Fatihah bersama imam. Waktu pendek takut imam ruku. Kalau takut model itu tidak usah baca iftitah. Jadi Bapak Ibu, ada orang membaca iftitah nyoba corunan nan panjang. Masa ikonyo lah ruku seorang lain. Nyo tidak sempat di sholat sendirian itu membaca Al-Fatihah. Kalau sholat berjamaah Bapak Ibu aman. Al-Fatihah sudah dibaca oleh imam, Fatihah itu ditumpangkan kepada imam. Kalau tidak sempat Ibu, tu makanya kadang pahala berjamaah tu mah. Tidak mana mak membaca lah ditumpangkan ke imam sadueng. Makanya lebih 27 derajat sholat jamaah dari sendirian. Kalau ayat ba'a sunat, makanya sunat 2 sebelum Fatihah, 2 setelah Fatihah. Apa tu 2 sebelum tu? Iftitah, ta'awuz, a'udzubillah. Sunat sebelum Fatihah. Sesudah Fatihah ada sunat 2. Amin. Membaca amin itu mah sunat. Dan surat ayat. Indah dibaca mana surat ayat, indah masalah tetap sah solat karena ayat atau surat itu sunat. Yang wajib kan Al-Fatihah. Jadi ada orang yang kancang sembahyangnya Pak, bapak capek sembahyangnya, nyudak membaca dan sunat-sunat dong. Dan yang baca, yang wajib-wajib saja nyok kancang sembahyangnya. Diangkat takbir, Allahu Akbar, langsung Fatihah. Tak ada baca iftitah. Yang sunat-sunat itu nyotingkan, nyo mencari dan wajib saja.
Namun Bapak Ibu, alangkah ruginya kita kalau hanya yang wajib saja, sementara yang sunat itu luar biasa. Banyak dalam sholat yang sunat, banyak. Makanya apalagi awak sholat sendirian, sendirian tuh panjangan tambah bacaan-bacaan yang lain. Kecuali kita jadi imam, ringankan bacaanmu. Kemudian menariknya Bapak Ibu, Hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Hanif, tunduk, membuktikan kita tunduk tuh ada sujud di dalam sholat. Luar biasa. Makanya Aisyah melihat Nabi sholat malam itu sampai bengkak kaki Nabi. Kok bengkak kaki Nabi, darah turun ke tumi, lamu bara lamonyo satu rakaat Al-Baqarah dan Ali Imran. Sarakaatnya Al-Baqarah dan Ali Imran itu bengkak kaki Nabi. Saking lamonyo sholat sunat Nabi, sholat malam Nabi. Luar biasa. Awak sarakaat kulhuwe baru. Ndak lo tahu orang. Aku lah inna atau inna. Lah dua orang. Nabi satu rakaat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ali Imran 200. Baralah mau tagak. Hanifah. Apa lagi kita baca dalam doa itu? Wa ma'ana minal musyrikin. Jadi luar biasa kalau kita hayati. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa mahyaya, dan ibadahku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, sagalonyo karena Allah. Luar biasa Pak. Oleh karena itu, meskipun ini sunnah, tapi makna di balik doa iftitah itu luar biasa Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak membaca, kecuali waktu dia pendek. Apalagi kita sholat berjamaah, tidak sempat baca iftitah, tidak apa-apa. Kan banyak sholat sunnah, banyak sholat kita sendirian. Bacalah doa iftitah. Ini pengakuan, penyerahan. Makanya tidak perlu sunat taubat itu. Di siko saja kita lah taubat. Di sholat saja kita lah taubat. Di dalam doa iftitah saja kita lah mengaku, ya Allah, kita minta jauhkan saya dari dosa-dosa. Di mana kok kini kita nak hadir ke Pak? Ambo di siko. Beruntung kita. Kenapa? Karena kita masih ditutupi oleh Allah aib kita. Tidak dibuka dosa-dosa kita. Ambo setiap hari ceramah, setiap hari ambo tausiah, masih didengar ada orang dosa ambo banyak Pak. Dosa ambo banyak Pak. Tapi Allah masih menutup aib ambo. Kok sempatnya buka aib ambo? Dah doa hari gua boleh, wirid gua bubar, tak jadi kan? Betapa hebatnya kita mengaku di dalam doa iftitah itu. Ya Allah, tutupilah, jauhkan saya dari dosa. Tidak inyo saja yang jauh, aku jauh loh. Kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Luar biasa Pak. Oleh karena itu, mari kita ulang-ulang di rumah. Apa yang kita baca di dalam sholat. Ternyata kalau kita benar-benar menghayatinya, sholat itu mampu mencegah fahsya wal munkar. Sholatnya akan menjadi benar
di luar kehidupan, di luar sholat akan diterjemahkan membawa pengaruh. Tigo ini, waduh dan kabarnya, iya Pak, sama, silakan, waduh Ibu, silakan Mak. Iya Mak. Tahu ada Mak? Kau awalnya. Ibu. Yo. Yo. Ya. Ya. Membaca doa iftitah itu rakaat ula, rakaat pertama saja. Namun seandainya ibu lupa, boleh dibaca rakaat lain. Atau ibu ingin membaca dulu, tapi yang lebih utama itu dan aturannya hanya rakaat pertama saja. Ya, boleh, boleh di rakaat lain. Karena kita tadi lupa atau tidak sempat membaca tarawih. Yo, sampai rakaat. Boleh, boleh di rakaat yang lain. Walau sahwan, walaupun dia lupa. Jadi ibu nanjale baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, ini menjadi ibadah bagi kita karena kita tidak hanya yang wajib yang dibaca, tapi kita mendekat kepada Allah itu dengan amalan-amalan sunnah. Mak, aduh lain. Coba ulang balik. Allah, ndak lupa, indak, walaupun ndak lupa, ndak dibacanya rakaat pertama doh. Boleh dibaca rakaat lain. Yo. Yang afdolnya awal, tapi jika tidak dibaca rakaat awal, boleh dibaca rakaat lain. Ya. Wa afdalu rakaatul ula. Yang paling utama itu setelah takbiratul ihram iftitah. Itu sebelum dia membaca Al-Fatihah. Iya, Mak. Kancambana. Jadi kepada imam itu diharapkan ada memberi jeda setelah takbiratul ihram. Yang seketik untuk membaca wajah tu wajhiyah atau yang pendek saja. Dan itu dibaca dengan sir saja. Di dalam hati pun boleh ibu ucapkan, asalkan tidak mengganggu, menjadi makruh. Kalau ibu karehan makruh dulu, tak dulu kan. Yo kareh lo baca iftitahnya pada iftitah imam. Jadi imam membuat
Agih waktu sekete antara takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Kita tutup karena azan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.